Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Imam Mujadid, NIM 2018-043-0095 dari Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang profil Bank Indonesia. Sejarah berdirinya Bank Indonesia. Pada tahun 1951, muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1 Juli 1953 menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan DJB-WED tahun 1922. Sejak 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Pada tahun 1968, Bank Indonesia sebagai Badan Pembangunan dan Kas Negara, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Di dalam undang-undang ini juga mengatur bahwa Bank Indonesia tidak lagi memiliki fungsi menyalurkan kredit komersial, namun berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Pada tahun 2004, pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan Bank Indonesia. Status dan kedudukan Bank Indonesia. Yang pertama yaitu sebagai lembaga negara yang independen. Kedua, sebagai badan hukum. Tujuan dan tugas. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 3 pilar utama yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua yaitu mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Yang ketiga yaitu stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, dalam penerapan dan penegakan tata kelola di Bank Indonesia diperlukan kerangka konseptual yang mengintegrasikan seluruh elemen tata kelola yang mencakup fondasi awal hingga tujuan akhir yang akan dicapai. Untuk itu, telah disusun kerangka kerja tata kelola atau disebut dengan governance framework Bank Indonesia yang memuat 5 elemen pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip tata kelola, yang kedua komitmen tata kelola, yang ketiga struktur tata kelola, yang keempat proses tata kelola, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu hasil tata kelola. Selanjutnya, struktur organisasi Bank Indonesia. Yang pertama yaitu ada Dewan Gubernur Bank Indonesia yang terdiri dari gubernur, deputi gubernur senior, dan 4 sampai 7 deputi gubernur atau disebut dengan komite. Dan terdapat di bawahnya staf ahli gubernur. Yang pertama yaitu ada di bagian moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, pendukung kebijakan dan pendukung organisasi. Dan yang terakhir yaitu jaringan kantor. Selanjutnya yaitu ada latar belakang transformasi Bank Indonesia. Jadi di sini mengapa Bank Indonesia bertransformasi? Di tengah lingkungan strategis yang dinamis, untuk mencapai visi Bank Indonesia yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Diperlukan dukungan strategi dan koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait. Selain itu, Bank Indonesia diharapkan dapat membangun budaya religi di dalam bekerja dan melaksanakan aktivitas di luar pekerjaan. Arah strategis Bank Indonesia. Yang pertama yaitu penetapan visi dan misi.
Selanjutnya, penetapan 12 program strategis Bank Indonesia. Selanjutnya ada transformasi kebijakan, transformasi organisasi, dan transformasi sumber daya manusia dan budaya kerja. Selanjutnya ada 7 insight kepemimpinan dalam melaksanakan transformasi Bank Indonesia. Yang pertama yaitu cinta Bank Indonesia, yang kedua cinta ilmu, yang ketiga berpikir strategis, yang keempat memimpin perubahan, yang kelima gaining commitment, yang keenam cinta Tuhan, dan yang terakhir yaitu cinta keluarga. Nah, tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama, kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terdapat harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang atau free floating. Namun, peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.